Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfat Prasetya dengan NIM 60100120027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai strategi pengembangan produk dan strategi pemasaran produk. Pertama, tujuan dari strategi pengembangan produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, menambah omset atau meningkatkan penjualan, untuk mendayagunakan sumber produk, memenangkan persaingan dengan produk yang sudah ada, meningkatkan profit dengan cara menggunakan bahan yang sama, mendayagunakan bahan-bahan yang masih tersisa, mencegah konsumen merasa bosan, dan untuk menyederhanakan kemasan produk. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan produk. Pertama, meningkatkan produk yang sudah ada, melakukan percobaan. Ketiga, spesialisasi dan penyesuaian. Yang keempat, penawaran paket. Yang kelima, lini produk baru. Yang keenam, mengubah gagasan atau ide. Dan yang ketujuh, melakukan target pasar baru. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran produk. Adapun tujuan dari strategi pemasaran produk yakni yang pertama, untuk meningkatkan kualitas koordinasi dalam tim marketing, dilakukan bertujuan agar setiap anggota tim dapat bekerja sama dengan baik, efektif, dan efisien. Yang kedua, sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang sudah ditentukan. Jika tidak ada pembukuan yang jelas, maka perusahaan tidak dapat mengukur nilai penjualan. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Karena pada dunia pasar sangat dinamis, maka perlu dibentuk strategi yang tepat untuk integrasi terhadap divisi perusahaan lain. Selanjutnya yaitu sebagai dasar yang masuk akal untuk pengambilan keputusan. Adanya data hasil penjualan, maka perusahaan dapat menetapkan strategi pemasaran selanjutnya yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu strategi pemasaran produk. Adapun beberapa langkah taktis dalam melakukan strategi pemasaran produk, yaitu yang pertama, ketahui target pasar Anda sebelum mulai menerapkan strategi pemasaran produk Anda. Kedua, mengoptimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media. Yang ketiga, memilih tempat strategis adalah salah satu cara memasarkan produk yang tepat. Yang keempat, memberi insentif untuk rekomendasi. Dan yang kelima yaitu memanfaatkan teknik pemasaran dari mulut ke mulut. Selanjutnya itu perbedaan berdagang dan berbisnis. Menurut saya, berdagang itu adalah kegiatan jual beli yang hanya menitik beratkan pada keuntungan semata. Penjual hanya sekedar menjual produk, yang penting ada yang dibeli dan ada yang untung. Dari segi manajemen juga sangat sederhana dan tidak dibantu oleh pegawai. Malah mayoritas dikelola sendiri. Dalam berdagang tidak mengenal bagaimana membranding usahanya. Pedagang hanya mementingkan keuntungan semata, tidak memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Mereka lebih mahir dalam memutar modal dibandingkan meningkatkan kualitas dari modal tersebut. Segala keputusan apapun juga ditentukan oleh pemilik dagang tersebut, lebih tepatnya waktu mereka lebih fleksibel karena mereka lah yang memegang kuasa dagang mereka. Memang pada berdagang memiliki keuntungan lebih cepat dibandingkan didapat dan dirasakan, tapi sulit untuk meningkatkan pendapatan dalam jangka panjang. Dalam sistem manajemennya pun kurang rapi. Jadi para pedagang berbuat semua mereka dengan hasil yang mereka dapatkan. Yang sedangkan berbisnis itu ialah kegiatan jual beli yang mana selain ingin mendapatkan keuntungan, juga ingin mendapatkan pengakuan dari konsumen. Salah satunya dengan proses manajemen yang terstruktur dan branding yang kuat pada usahanya. Selain itu, dalam memanage usaha juga dibantu oleh pegawainya, sehingga usaha mampu berkembang dengan cepat. Berbisnis sudah pasti berdagang, tapi berdagang belum tentu berbisnis. Mungkin dari kata-kata ini Anda dapat menyimpulkan apa perbedaan berdagang dengan berbisnis. Berbisnis memang memakan waktu,
cukup lama untuk mendapatkan keuntungan, karena pembisnis akan memikirkan keunikan dari toko mereka, seperti membuat konsep dan membangun image brand toko mereka. Pastinya sistem manajemen bisnis lebih tersusun dan rapi, serta terorganisir, tidak sembarangan melakukan pengambilan keputusan, karena bisnis memerlukan banyak otak yang harus melakukan keputusan bersama. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan dan sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.